Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua tetap sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ibu akan memberikan sebuah materi yang bermanfaat bagi kita semua. Apa itu? Materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai teks berita. Sebelumnya Ibu mau cek terlebih dahulu nih tentang protokol kesehatannya. Jangan lupa 5M-nya ya. Yang pertama adalah memakai masker. Kalau bisa sih pakai maskernya 2 lapis supaya virusnya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian mencuci tangan. Apabila kamu mau menyentuh benda atau barang, sebaiknya sebelum dan sesudahnya mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian menjaga jarak. Jadi apabila kamu berdekatan dengan orang lain, minimal harus ada jarak 1 atau 2 meter dari orang lain. Yang ketiga adalah menjauhi kerumunan. Jadi jangan sampai kamu berkumpul-kumpul dengan orang banyak ya. Itu akan meningkatkan risiko tertular virus COVID-19. Dan yang terakhir adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila kamu tidak ada kepentingan mendesak atau kegiatan mendesak di luar rumah, lebih baik kamu diam di rumah dan dikerjakan di rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, tolong siapkan buku tulis, alat tulis, pensil, dan buku paketnya agar pemahaman kamu hari ini utuh dan baik ya. Nah, sebelum memulai materi, Ibu ada pantun dulu nih. Pergi ke pasar beli pepaya, Ibu cari tak kunjung ada. Ini saatnya kita belajar berita, jangan malas, kita bergembira ya. Hari ini kita belajar berita. Sebelumnya pasti kalian sudah pernah membaca berita kan lewat media sosial seperti Facebook. Nah, kompetensi dasar kali ini kita akan belajar 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks berita dari koran digital, utamanya yang terdapat dalam Facebook ataupun Twitter. Nah, media-medianya bisa berupa detik.com, Tribun News ataupun kompas.com. Nah, kalian siap ya untuk belajar hari ini? Pasti menyenangkan dan bermanfaat sekali untuk kehidupan kita. Anak-anak, nah selain kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran yang akan disajikan dari video ini. Jadi kalian nanti dapat menumbuhkan sikap religius, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, proaktif, kritis, dan kreatif, serta kerjasama. Kalian juga dapat merinci struktur teks berita yang terdiri dari judul, kepala, tubuh, dan ekor yang dibaca dari koran digital. Kemudian kalian akan menganalisis strukturnya yang tadi terdiri dari judul, kepala, tubuh, dan ekor yang dibaca dari koran digital. Selain itu, kalian juga akan merinci tentang kaidah kebahasaan berita yang terdiri dari kata baku, kalimat langsung, kalimat tidak langsung, kata kerja mental, konjungsi temporal, dan konjungsi penerang, serta keterangan tempat dan waktu dari koran digital yang kalian baca. Kemudian kalian akan menganalisisnya. Paham kan tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, jangan lupa kalian tetap menerapkan protokol kesehatan ya, sembari membuka-buka materi yang berkaitan tentang teks berita. Nah, anak-anak, kalian dapat memindai kode batang yang disajikan di layar ya. Pindai kode batangnya, nanti kalian akan diarahkan ke situs atau web yang menyediakan teks beritanya. Jadi sebaiknya kalian baca terlebih dahulu teks beritanya ya. Nah, anak-anak, setelah kalian baca, Ibu beri waktu selama 1 menit untuk membaca teks berita tersebut.
Setelah kamu membaca teks beritanya, mari kita cermati dulu apa itu teks berita. Teks berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyampaian sebuah informasi umum bersifat fakta dan aktual. Berita saat ini berkembang menjadi berita digital yang banyak disebarluaskan melalui internet. Nah, sedangkan menurut Lestriani, teks berita menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tiada hari tanpa berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarluaskan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media yang lainnya. Teks berita berisikan fakta, tetapi tidak semua fakta dapat dijadikan berita. Menurut Kosasih, berita umum menyampaikan informasi yang bersifat faktual dan terbaru, dilandasi pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita yang utama yang terangkum dalam rumus 5W1H: what, who, when, where, why, dan how, atau adik Simba: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi, menurut ketiga pendapat tersebut dapat kita simpulkan ya, apa sih itu teks berita? Nah, teks berita adalah sebuah informasi yang bermanfaat bagi halayak yang disebarluaskan melalui sebuah media. Informasinya haruslah berupa fakta atau sesuai yang sebenarnya atau sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Selain dari fakta, peristiwa tersebut atau informasi tersebut haruslah bersifat aktual atau terbaru. Jadi, informasi yang sudah lama atau peristiwa yang sudah lama tidak boleh diberitakan kembali karena informasi tersebut sudah diketahui oleh orang banyak. Kemudian, berita juga harus menarik minat untuk dibaca sehingga orang-orang mau membaca berita tersebut. Nah, kalau zaman dulu berita itu disajikan hanya lewat koran atau media cetak, tabloid. Sekarang media banyak ditemukan di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Nah, sekarang apa sih isi beritanya, tentang apa yang disajikan? Biasanya berita yang disajikan itu yang ke-1 adalah berita mengenai pendidikan, yaitu informasi yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Yang kedua, gaya hidup, informasi yang berkaitan dengan gaya hidup manusia. Yang ketiga, informasi atau berita tentang sosial, yaitu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang keempat, yaitu biasanya berita yang berkaitan tentang alam. Nah, Ibu beri waktu 1 menit. Coba sebutkan masing-masing contoh dari jenis berita yang disebutkan baru saja. Sudah ya. Nah, untuk berita gaya hidup bisa seperti fashion. Untuk berita politik bisa seperti yang berkaitan dengan DPR atau pemerintahan. Yang berkaitan dengan alam bisa berupa berita banjir. Yang berkaitan dengan berita sosial bisa berupa kemacetan atau kemiskinan. Yang berkaitan dengan bidang pendidikan bisa berupa situasi kelas saat pandemi seperti ini. Nah, informasi berita juga terdapat unsur-unsur berita yang sudah dijelaskan di awal video, seperti apa,
yang berkaitan pertanyaan atas apa yang dilakukan atau yang diberitakan. Kemudian di mana, pertanyaan yang berkaitan dengan tempat kejadian. Kemudian kapan, pertanyaan yang berkaitan dengan waktu. Siapa, pertanyaan yang berkaitan dengan orang atau pelaku atas kejadian yang diberitakan. Mengapa adalah alasan atau penyebab dari peristiwa tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana, yaitu menjelaskan kronologis kejadian dari awal sampai akhir atas peristiwa yang diberitakan. Jadi, informasi berita minimal menyediakan unsur adiksimba agar pembaca mengetahui peristiwa tersebut secara utuh dan lengkap. Nah, tahukah kamu bahwa ternyata ada istilah clickbait? Clickbait atau umpan klik adalah suatu istilah yang merujuk konten atau web yang ditujukan untuk mendapatkan penghasilan dari berita tersebut, terutama dengan mengorbankan kualitas atau akurasi dengan bergantung kepada tajuk sensasional yang menarik mata guna mengundang klik tayang. Jadi ada beberapa media yang tidak bertanggung jawab yang menyediakan berita hanya untuk menarik minat orang saja, supaya ada penghasilan iklan yang didapatkan dari media tersebut. Itu sungguh disayangkan ya, karena media haruslah netral untuk menginformasikan sebuah berita. Jadi isi berita dengan judul berita harus sesuai. Nah, Ibu tayangkan contoh dari teks berita. Coba kamu cermati contoh teks berita tersebut selama 1 menit. Kalau sudah kamu cermati, kemudian kamu analisis apakah dalam teks berita yang ditayangkan terdapat unsur-unsur berita, yaitu adiksimba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kamu pikirkan ya selama kurang lebih 30 detik. Nah, setelah kamu pikirkan berita tersebut, kita susun daftar pertanyaan adiksimbanya. Apa yang diberitakan? Di mana kejadiannya? Kapan terjadi? Siapa saja yang terlibat? Mengapa kejadian bisa terjadi? Dan bagaimana kejadian tersebut? Setelah kamu cermati, ternyata apa yang diberitakan? Jawabannya itu adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso menggelar pemilihan ulang. Di mana kejadiannya? Yaitu di TPS 3 di salah satu kelurahan di Kecamatan Poso, Kota Utara, Sulawesi Tengah. Kapan kejadian tersebut terjadi? Pada Sabtu 12 Desember 2015. Siapa yang terlibat? Yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso. Kemudian, mengapa kejadian itu bisa terjadi, yaitu adanya pelanggaran oleh salah seorang pemilih yang memiliki atau menerima lebih dari 1 surat suara. Dan bagaimana kejadian tersebut terjadi?
yaitu dalam pemilihan ulang, penyelenggara juga mengganti ketua dan seluruh anggota KPPS. Pelaksanaan pemilihan ulang, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso yang diikuti 4 pasangan berjalan dengan lancar dengan penjagaan dari aparat kepolisian. Nah, begitulah ternyata unsur-unsur adik Simba terdapat dalam teks berita yang disajikan. Berarti kesimpulannya, teks berita tersebut lengkap tidak? Ya, teks berita tersebut termasuk lengkap karena telah menyajikan informasi minimal, yaitu informasi adik Simba. Nah, kita beralih ke materi selanjutnya mengenai struktur teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun yang disusun dengan pola tertentu, pengaturan unsur atau bagian dari suatu objek atau sistem. Sederhananya, struktur adalah susunan penting yang melandasi dari sebuah teks berita. Jadi suatu berita dapat dikatakan baik apabila strukturnya tersusun dengan rapi dari awal sampai dengan akhir. Lalu pertanyaannya adalah, apa saja struktur teks berita? Ibu beri waktu 1 menit untuk menjawab. Struktur teks berita terdiri dari judul berita, kepala berita, leher berita, tubuh berita, ekor berita. Bentuk dari struktur teks berita itu seperti piramida terbalik ataupun segitiga terbalik, karena bagian atasnya adalah kepala berita yang berisikan informasi apa, di mana, kapan, siapa. Nah, sedangkan bagian tubuh berita menginformasikan mengenai mengapa dan bagaimana. Yang terakhir adalah ekor berita, menginformasikan penegasan informasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, jangan lupa juga kamu harus mencermati apakah judul beritanya sesuai dengan isi dari informasi yang disajikan. Jangan lupa, jangan sampai tertipu tentang clickbait yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, agar lebih paham, kamu dapat membaca materi teks berita di buku paket siswa. Ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, silakan kamu tuliskan di kolom komentar. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa berita di bagian awal biasanya menuliskan informasi atas pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Sedangkan bagian tubuh biasanya menuliskan informasi mengapa dan bagaimana. Ekor menuliskan informasi penegasan ulang. Jadi informasi adik Simba itu dituliskan secara piramida terbalik. Kepala biasanya dituliskan pada bagian atas yang mengindikasikan bahwa informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang paling penting. Kita cermati teks yang ditayangkan. Kalian lihat bagian mana saja yang merupakan kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Ibu beri waktu 1 menit.
Ya, ternyata paragraf 1 merupakan bagian dari kepala berita. Paragraf 2 merupakan bagian dari tubuh berita. Kenapa paragraf 1 disebut dengan kepala berita? Karena paragraf 1 berisikan informasi apa, kapan, dan siapa yang merupakan informasi paling penting, sehingga kepala berita terdapat di atas berita atau bagian paragraf pertama. Untuk tubuh ada di paragraf kedua dan ketiga yang berisikan informasi mengapa dan bagaimana. Sedangkan ekor ada di paragraf terakhir. Kalian bisa cermati ya. Nah, baik, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kaidah adalah dasar aturan untuk menghasilkan atau menyusun sesuatu. Kaidah kebahasaan berarti dasar kebahasaan yang dipakai untuk menulis dan menyusun informasi, sehingga berita tersebut menjadi sebuah informasi yang jelas. Jadi, kaidah kebahasaan berfungsi sebagai pedoman penulisan, khususnya pada pedoman penulisan teks berita. Ibu ingatkan, apabila ada pertanyaan lagi, silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Nah, ternyata kaidah kebahasaan teks berita itu terdiri dari 6 macam. Yang pertama adalah penggunaan bahasa baku. Yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Kemudian keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Kelima, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Nah, bahasa baku. Kita bahas yang pertama, yaitu bahasa baku. Untuk menyesuaikan fungsi berita itu yang akan ditujukan kepada berbagai kalangan, bahasa baku adalah kata atau cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah yang dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, tata bahasa baku, dan kamus. Jadi, bahasa baku adalah bahasa yang dibakukan atau sesuai dengan PUEBI ya. Kemudian kita coba yuk dari dua kata ini. Nah, kalian pilih mana yang merupakan bahasa baku dan bahasa tidak baku. Ibu beri waktu 1 menit. Sudah ya? Nah, untuk masjid dan masjid, jawabannya bahasa baku adalah masjid. Kemudian, antri atau antre, jawabannya bahasa baku adalah antri. Nah, kata selanjutnya, himbauan atau imbauan, kata bakunya adalah imbauan. Nasihat atau nasehat, kata bakunya adalah nasihat. Kemudian, risiko atau resiko, kata bakunya adalah risiko. Kata yang terakhir, aluminium atau aluminium, jawabannya kata bakunya adalah aluminiumnya. Jangan salah ya. Semoga pembendaharaan kata kita semakin bertambah ya. Nah, yang kedua, kalimat langsung dan tidak langsung. Coba dari dua kalimat ini kalian pilih mana yang merupakan kalimat langsung. Warna apa ayo? Iya, jawabannya adalah kalimat langsung berwarna merah. Nah, kalimat langsung itu yang kalimat Alhamdulillah Satgas Pusat menyampaikan bahwa Jakarta sudah tidak masuk dalam kelompok zona merah. Jadi kita bersyukur semua ini berkat kerjasama yang baik antara pusat dan daerah dengan daerah penyangga. Untuk kalimat tidak langsungnya ada di warna hijau. Riza mengklaim angka kesembuhan di DKI Jakarta terus meningkat hingga menyentuh angka 96,6%, sedangkan tingkat kematian berada di angka 1,6%. Pertanyaannya,
Mengapa warna merah termasuk ke dalam kalimat langsung, sedangkan warna hijau termasuk ke dalam kalimat tidak langsung? Nah, kalimat langsung ternyata mempunyai ciri, yaitu ditandai dengan tanda petik 2 sebagai penanda bahwa kalimat itu merupakan kalimat ujaran langsung dari narasumber. Kemudian kalimat tidak langsungnya biasanya merupakan kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang atau narasumber tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Biasanya kalimat tidak langsung ditandai dengan konjungsi bahwa sebagai konjungsi penerang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, bagaimana kaidah kebahasaan yang selanjutnya? Yaitu ada konjungsi bahwa dan kata kerja mental. Nah, konjungsi bahwa merupakan konjungsi penerang. Contoh lain dari konjungsi penerang adalah ialah, merupakan, bahwa. Sedangkan kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan tentang proses atau pemikiran seseorang. Nah, sampai di sini paham kan? Lalu kaidah kebahasaan apa lagi yang selanjutnya? Ada yang masih ingat tadi dipaparkan di awal? Nah, ada fungsi keterangan tempat dan waktu. Ya, ada keterangan tempat biasanya ditambahkan keterangan tempat itu ada kata di, kemudian ada kata dari ya yang menyatakan tempat. Kalau untuk waktu biasanya berupa keterangan hari, tanggal ataupun jam. Kemudian yang terakhir ada konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ada kata hubung yang berkaitan dengan waktu, seperti contohnya sebelumnya, sesudahnya, kemudian, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari konjungsi temporal. Nah, kaidah kebahasaan ternyata dipakai untuk menulis dan menyusun informasi sehingga berita tersebut menjadi sebuah informasi yang layak untuk disebarluaskan. Artinya, kaidah kebahasaan menjadi pedoman penulisan berita agar informasi yang disajikan itu mudah dipahami, menarik, dan tidak miskonsepsi. Artinya, tidak menimbulkan informasi yang salah kepada pembaca. Sampai di sini materi yang Ibu sampaikan telah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, untuk materi selanjutnya kita tunggu video selanjutnya tentang teks eksplanasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.